Oke, selamat malam teman-teman yang di Baik, webinar. Ini silakan hostnya sudah siap? iya, mohon maaf, sebentar backgroundnya saya matikan karena sedang bermasalah. Oke, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Apakah sudah siap untuk mendengarkan webinar menyimak webinar pada malam hari ini? Siap, siap. Oke, perkenalkan nama saya Abimanyu. Saat ini saya eh, menjadi host pada webinar malam hari ini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif semester 6. Oke, kita langsung ke pengenalan Harmoni. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh Harmoni. Harmoni ini adalah eh, perusahaan yang berkembang di bawah manajemen PT Jaya Pratama Sakti Mandiri atau PT Jaya PM yang sebentar saya share screen dulu. Mana ya? Nah, ini dia. Sip. Ya, ini dia tampilan web dari Harmony selaku penyelenggara webinar pada malam hari ini. Berikut ini adalah visi dan misi dari Harmony. Itu visinya menjadi pemimpin terdepan dalam industri multimedia, creative learning and project solution dengan dampak yang kuat dalam memajukan pendidikan dan inovasi multimedia. Misinya memberikan solusi multimedia berkualitas tinggi, mengintegrasikan teknologi terbaru, kustomisasi untuk kebutuhan klien, dukungan terhadap pendidikan, kualitas dan keandalan, pertumbuhan berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan. Oke, sebentar. Oke, baik. Webinar ini juga merupakan bentuk kerjasama PT Harmoni dengan iTech. Oke, eh, sebentar saya persiapkan dulu untuk pematerinya, CV-nya yang sudah dikirimkan. Sedang saya download. Sebentar. Baik, apakah sudah tampil share screen saya? Sudah. Sudah ya, oke. Berikut ini adalah portofolio dari pemateri kita malam hari ini, yaitu namanya adalah Rahmatina, seorang multimedia designer, dan ini adalah biografi singkat dari Kak Rahmatina. Beliau adalah mahasiswa program studi teknologi rekayasa multimedia, dan Kak Rahma ini juga bisa menerjemahkan berbagai jenis informasi ke dalam bahasa visual yang menyampaikan konten dengan lebih jelas, menarik, relevan, dan efektif. Dan bisa dilihat ini adalah keahlian yang dimiliki oleh Kak Rahmatina. Sedikit pengalaman untuk Kak Rahma di sini. Oke, bisa dilihat di sini. Seorang eh, graphic designer di Universitas Terbuka ini magang ya. Kemudian ini dia portofolionya, karya-karya yang telah dibuat oleh Kak Rahma. Bisa dilihat di sini. Lumayan banyak untuk portofolio dari Kak Rahma.
Oke, tanpa berlama-lama lagi bisa kita lanjut langsung ke pematerinya. Untuk pematerinya Kak Rahma apakah sudah siap? Ya, makasih Guys, pada Kak Abi. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi pemateri pada webinar kali ini, yaitu dengan tema mengenal gradient mesh tool pada objek buah di Adobe Illustrator. Bentar. Nah, eh, pasti kalian udah pernah kan membuat beberapa warna gradasi, entah itu untuk background atau untuk objek-objek seperti ini. Itu biasanya kalian kan menggunakan gradient tool ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat gradient, tapi dengan menggunakan uh, tool mesh. Nah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada goal peserta dari webinar kali ini. Yang pertama itu ada peserta dapat mengetahui kegunaan dari fitur Mesh Tool yang ada di Adobe Illustrator. Yang kedua juga peserta dapat mengetahui perbedaan antara Mesh Tool dengan Gradient Tool. Dan yang ketiga itu peserta dapat mengaplikasikan Gradient Mesh Tool pada sebuah objek. Nah, dan selanjutnya, nah apa sih itu Mesh Object? Nah, objek mesh ini adalah objek dengan beberapa gradasi warna yang berbeda dari satu titik ke titik yang lainnya yang bertransisi dengan halus. Nah, mesh tool ini pada AI itu dapat membuat ilustrasi vektor yang dibuat terlihat lebih tiga dimensi atau terlihat lebih fotorealistik. Nah, pada Adobe Illustrator ini ada mesh tool, yaitu biasanya kita menggunakan dengan shortcut U, yang titiknya itu kita dapat kontrol dengan menggunakan direct selection tool atau shortcut A. Nah, di sini ada gambar dari objek yang sudah di mesh tool sama yang belum. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ini. Kalau mesh tool itu pasti ada beberapa baris atau kolom di dalam sebuah objeknya. Kalau yang belum di mesh tool itu hanya sebuah objek data. Nah, kita lanjut lagi. Nah, slide selanjutnya ini apa sih perbedaan antara mesh tool sama gradient tool ini? Nah, mesh tool itu berguna untuk membuat gradasi warna dengan banyak warna. Kita itu bisa memilih banyak banget warna yang kita pengen itu dengan hanya mengklik titik-titiknya aja sesuai dengan keinginan kita. Nah, berbeda lagi dengan gradient tool yang hanya terdapat dua pilihan cara, yaitu dengan radial atau linear. Nah, gradient kita bisa lihat ini linear gradient itu dari arah dari sisi satu ke sisi lainnya itu secara lurus. Kalau radial itu kita membuat warna gradient dengan berbentuk lingkaran dari luar ke dalam itu menyerupai lingkaran warnanya. Nah, di sini juga ada tool dari gambar dari icon mesh tool. Nah, mesh tool ini bersebelahan dengan tools gradient. Nah, kita lanjut lagi. Nah, manfaat objek mesh. Nah, yang pertama itu kita dapat mengontrol warna yang detail dengan mengatur warna pada setiap titik kontrolnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sehingga dapat menciptakan efek gradasi warna yang halus dan terlihat lebih realistis. Nah, yang kedua itu dapat memanipulasi bentuk yang lebih fleksibel dengan setiap titik-titiknya itu yang
kita dapat menyesuaikan untuk mengatur bentuk objek sesuai keinginan kita. Dan yang ketiga itu pembuatan karakter atau ilustrasi yang kita buat itu menjadi lebih halus atau terlihat lebih nyata gitu. Ini ada contoh kita membuat sebuah objek jeruk itu dengan ini yang hanya di sektor dan ini yang di sebelahnya ini kita membuat objek jeruk yang sudah di mesh. Kita akan terlihat banget kan perbedaannya itu yang ini sangat datar jadi tidak terlihat kesan hidup gitu. Yang ini kan agak lebih hidup warna-warnanya itu. Kita lanjut aja ya ke langkah-langkah membuat 3D Max Tool ini. Kita langsung ke aplikasi Adobe Illustrator-nya. Nah, sebelumnya pasti kalian udah sangat sering kan menggunakan Adobe Illustrator. Nah, pasti udah tahu lah Adobe Illustrator itu untuk apa. Nah, Adobe Illustrator ini biasanya kita gunakan untuk membuat gambar atau ilustrasi atau desain ilustrasi dalam berbentuk vektor. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan mesh tool untuk sebuah poster. Nah, kita bisa lihat ini beberapa contohnya. Nah, untuk membuat objek mesh, kita buat dulu file dokumen baru dengan mengklik file, terus kita preview. Nah, kita ini kasih dulu, kita kasih nama dokumennya ini kita pengen apa, misalnya saya mesh itu. Nah, ya. Jadi size-nya itu kita pilih aja sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memilih aja ukuran 4. Nah, ini kalian bisa kalian mau pixel atau sentimeter atau milimeter. Nah, kita pilih aja orientasinya biar lebih enak kita menggunakan yang landscape. Nah, kita langsung aja klik OK. Nah, ini sudah terbuka tampilan dokumennya. Nah, untuk kita mulai aja ya dari yang penggunaan mesh tool itu dengan dasarnya aja dulu. Nah, ini kita buat aja dulu sebuah lingkaran dengan menggunakan ellipse tool. Nah, ini tinggal kita klik aja untuk menggunakan ellipse. Nah, untuk membuat lingkarannya itu terlihat lebih bulat, itu kita bisa menggunakan shift agar sesuai dengan bentuknya, agar tidak gepeng ya lingkarannya. Nah, ini kan warnanya putih. Kalau kita ingin mengganti warnanya, kita klik 2 kali pada filenya. Kita klik aja pilih warna asal. Nah, ini juga kita hapus saja struknya. Nah, nih, untuk penggunaan mesh tool itu kita tinggal klik aja ini icon tool mesh. Nah, kalau kita ingin memilih, ini ada 2 cara untuk menggunakan mesh tool. Antara kita membuat langsung dengan meshnya ini tinggal kita klik, atau kita ke menu objek, terus kita pilih create gradient mesh. Nah, ini kita tinggal pilih aja, kita mau barisnya itu berapa, kolomnya berapa, misalnya kita mau 5 deh. Terus kolomnya kita mau 5 juga. Terus tinggal kita klik OK. Nah, itu udah langsung otomatis terbuat. Jadi kita tidak perlu satu-satu untuk membuat kolom atau barisnya.
di sini kita sisa pilih aja warnanya. Misalnya ini kan kita pilih titik-titiknya itu dengan menggunakan direct selection tool atau dengan shortcut A yang warna putih ini. Terus kita pilih titik-titik yang pengen kita kasih warna. Tinggal kita pilih fill-nya, kita klik 2 kali. Terus kita pilih warnanya, misalnya warna ini, kita klik OK. Nah, itu udah langsung berubah kan. Terus misalnya kita lagi klik lagi objeknya, kita pilih lagi titik-titiknya, misalnya ini, terus kita pilih lagi warnanya. Kan udah terlihat kan kalau ini kita mau kasih warna apa aja sesuai dengan yang kita inginkan. Lain dengan gradien, misalnya kita pengen kita buat objek dulu ya, objek persegi. Nah, misalnya kita kasih pengen warnain gradien dengan objek gradien itu, nah itu pasti udah langsung otomatis saja. Kita tinggal mengklik aja ini warna gradiennya, tinggal kita pilih di sini. Atau kita mau 2 warna ini itu. Kita bisa lihat kan perbedaannya antara gradien dengan mesh tool. Kita lanjut aja ke misalnya kita mau membuat ini dari sana. Ini saya sudah punya gambar dari cherry LG. Untuk membuatnya ini kita cari dulu ya inian layers. Nah ini kan ada layers yang pertama nih, biar gambarnya nggak gerak-gerak, kita lock aja. Ini tinggal diaktifkan tombol kuncinya ini atau gembok. Terus kita buat lagi layer baru dengan create new layer. Nah baru kita di sini akan membuat membuat vektor dari objeknya ini dengan menggunakan pen tool. Nah, kita perbesar aja. Nah, untuk memperbesarnya itu tinggal kita klik Ctrl Alt dan scroll mouse untuk memperbesar dan memperkecilnya. Ini tinggal kita klik. Kita ikutin aja ini. Nah, untuk membuat itu, nah kita kan tinggal klik. Terus untuk membuat garis lagi kan, kalau ini kan kita klik langsung lurus kan. Kalau untuk membuat lurus tinggal kita klik terus langsung tarik, itu akan membuat lengkungan. Nah, lanjut lagi kita ke sini. Nah, tinggal kita Ctrl Z. Ini lagi. Kita ambil area di depan dulu. Misalnya ini garis-garisnya kita rasa belum rata, tinggal kita rapihin aja dengan menggunakan direct selection tool tadi. Nah, tinggal kita klik 2 kali aja di sini, terus kita rapihin garisnya itu sesuai keinginan. Juga bisa ini tarik. Kebetulan misalnya kalau merasa belum rapi ya, yang kita rapikan. Nah, untuk lanjut lagi ini, untuk membedakannya ini biar terlihat, kita kasih dulu stepnya, kita klik aja, kasih warna apa aja, kita buat lagi objek bagian belakang. Ini kita sini, kita tarik lagi garisnya, ini juga kita buat asal aja, karena tidak akan terlihat ini karena di bagian belakang. Nah, kalau udah, kita oper ke bagian belakang objek yang ini, tinggal kita klik kanan, terus kita pilih arrange dan send backward.
itu akan ditaruh di paling belakang. Nah, eh, yang paling depan yang ini kita klik, terus kita kasih warna dulu, fill apa aja. Nah, untuk memilih warna merahnya itu tinggal kita klik airdrop tool, kita pilih aja warnanya. Nah, akan terlihat. Ini kita geser ya. Kita blok, kita geser. Nah, untuk ini kita buat sampai kita membuat mesh dengan mesh toolnya ini. Kita ambil mesh tool, terus kita klik di objeknya. Ini udah terbuat garisnya. Misalnya, ini kan udah terbuat nih garis ke samping sama ke dari atas ke bawah. Nah, kalau kita mau buat lagi, kalau kita mau buat di garis di atas ke bawah dari titik yang sama ini, tinggal klik aja di sini. Ini juga, kalau misalnya kita asal ini akan buat lagi garis baru yang ini. Jadi kalau kita pengennya sesuai dengan kan kita nah, ini juga klik. Nah, untuk kita melakukan perwarnaannya kan udah, ini kan masih di selection tool, kita pilih direct selection tool untuk memilih setiap titiknya. Kita klik di sini, kita pilih dulu ya bagian bawah. Nah, daripada kita memilih bagian bawahnya ini satu persatu titik-titiknya, kita bisa menggunakan lasso tool supaya mempercepat seleksi dari objeknya ini. Kalau kalian bisa menggunakan shortcut view, nah, kita tinggal klik aja, tekan ya, jangan dilepas browse-nya, kita tinggal bikin gambarnya sesuai dengan titik yang tadi seleksi, terus kita beri kita lagi misalnya kita mau warnain lagi. Ya, selesai deh. Ini kita pilih lagi. Ini kita seleksi pakai lasso tool, terus kita pilih text itu yang bagian belakang ini. Kita berhenti. Dan kita tambahin aja lagi biar mempersempit dari warna yang ada. Seleksi. Kita biar lasso tool lagi. Sini ya, sebelah sini. Nah, kalau bagian belakang ikut, misalnya kalian biar nggak ganggu, kalian buka dulu layernya, kalian kunci aja yang bagian belakang biar tidak terganggu. Kita seleksi lagi ini. Itu.
yang kamu pilih dia. Jadi pacaran. Terpacu dua ini juga. Kalau lagi kalau kita makan ini sekarang kita ganti kita kunci yang ya kita sudah jadi online. Terus kita pilih kita pertanyaan kita jadi itu buat kelas dulu ya soal kita seleksi lagi dari PPTN ini yang sisi kan kita seleksi terus kita sisi ini kita seleksi tunjuk masih warna yang bisa kita mau garis kita mau mesin adalah karena kita kasih ini tambahan ini biar ini lebih besar wilayahnya kita tambah aja kita ingin membuat warna tambah aja ya, sekarang kita mulai membuat tentangnya kita tracing lagi dengan menggunakan pensil. Nah, kalau merasa keganggu, ini usulnya kita lagi kita mulai tracing lagi. Kita putus aja nih karena kita nggak mau buat tampilan.
Tinggal satu. Nanti baru rapi-rapi banget ya. Nah, kalau udah kita tinggal jadi aja salah. Kita bisa aja disesuaikan. Kita bisa mungkin menaikkan range harus melakukan kita bisa kontrol estimasinya terus kita kontrol S dengan menggunakan kontrol C dan kontrol S. Nah, kita mulai Pathfinder. Kalau misalnya yang ada Pathfinder, kita tinggal klik window, terus kita cari Pathfinder. Itu akan membuat sesuatu. Ini juga kita copy, kontrol S ikon. Ya udah jadi tinggal kita buat baru sih. Nah, ini tidak akan mudah kemudian tidak akan lebar. Kita yang digelap di bagian bawah.
Refleksi lebih sedikit ya. Untuk masalah biar memberikan jauh. Budget berapa? Untuk membuat mix ini yang dilakukan penelitian sama kesadaran jadi kita harus membuat warna yang kita kalau sesuai dengan kalian aja kalau kalian dari warna ini kalian bisa bisa
Kak, suaranya nggak ada ya, Kak? Suaranya nggak kedengeran. Iya, iya. Oh, kita tabung aja semua mesnya. Kita seleksi aja apa yang semua. Ya. Bentukannya itu berbeda banget sama yang sama objek yang lingkaran gitu. Nah, kalau ini kan sangat panjang, jadi agak unik. Kalau ini kita mau balik ke arah sebelah kirinya. Baik, terus ini vertikal, dia akan membalik sendiri.
Tes, halo Kak Rahma, suaranya kurang Ya, jelas Kak, mohon maaf. ini udah terdengar. Oh iya, iya, udah terdengar. Oke. Ini kita copy, terus kita balik lagi ke seperti kita klik slide, terus dan agak berbalik. Tinggal kita tempat. Udah yang buat. Nah, untuk menggabungkan perjalanan, terus kita grup dengan agak lebih realistis, tidak hanya sebuah bentuk karena kita membuat daun juga para pihak selection tool tinggal kita oke mas kita buat dulu garis semuanya. Tambah lagi biar agak terlimpus lagi. Ini pakai mesin garis saya menuju untuk membuat belahan. Kita pilih lagi Oke, tes, halo Kak Rahma, ya. boleh dijelaskan ini ke teman-teman sedang sedang apa? Sedang menggunakan tools apa namanya? Ini sedang menggunakan Mungkin mesh tool, teman-teman ada jadi yang kita belum tahu. jadi ini saya menggunakan mesh tool. Jadi mesh tool ini berfungsi untuk membuat warna yang menjadi gradasi yang lebih terlihat lebih nyata gitu karena kita bisa memilih setiap warnanya sesuai dengan keinginan kita. Kita jadi tinggal menyeleksi aja warna-warnanya. Ini kita tinggal pilih titiknya, terus kita atur warnanya dan akan memberikan warna yang beda gitu. Nah, tinggal kita pilih lagi warna sini, angin, sudah ini. Kalau misalnya ini merasa kurang keluar kita seleksi lagi di sini ya. Kalau misalnya kalian mau karena itu kan lebih ribet ya mesnya. Nah, kalau untuk membuat daun yang lebih simpel, kalau misalnya kalian ini agak pusing dengan banyak mes, kalian pilih aja yang kayak gini, ini kan agak simpel nih. Jadi membuatnya tidak terlalu lama.
Kan warnanya kan hijau banget kan sampai sini. Untuk mempersempitnya itu tinggal kita pilih lagi, kita batasin garisnya itu dengan mengklik, dengan membuat suatu garis, tinggal kita pilih lagi. Nah, terus kita tambahin lagi, kita pilih lagi warna yang lebih cerahan. Drop aja warna yang di sini. Nah, misal sekelilingnya kita gelapin aja. Ini kita pilih warna ini kita pilih. Tinggal di filmnya kita gelapin. Itu akan memberikan warna yang lebih gelap. Ini juga kita pilih, kita seleksi. Pakailah suatu seleksinya, terus tinggal kita pilih warna yang lebih. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari objek mesh tool ini. Jadi kita bisa melihat ya, misalnya kita cuma membuat, misalnya kita membuat peci hanya dari lingkaran, terus kita kasih warna merah, cuma hanya kayak gitu kan, jadi tidak seperti leci gitu. Kalau ini kan agak warnanya kan dicampur-campur, jadi kita bisa lihat gitu perbedaan warnanya, jadi lebih realistis objek ini. Nah, ini hasil yang sudah jadi ya dari maskelnya ini. Ini sudah cukup, apa ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dibuat? Oke, terima kasih Kak Rahmat atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya seputar materi yang telah disampaikan. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, Kak Rahma itu tools apa yang digunakan gitu misalkan. Atau tadi itu ada tools-tools yang bisa mengcopy warna itu namanya apa Kak Rahma? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau bagaimana silahkan diketik di kolom chat ya. Untuk sekarang ada pertanyaan dari Kak Wahyu ini. Izin tanya untuk menambahkan titiknya berbeda dengan menggunakan pen tool ya? Boleh Kak Rahma dijawab?
Masuk dari titiknya itu titik apa ya ini? Boleh dijelaskan Kak Wahyu ini menambahkan titik itu maksudnya bagaimana ya? Kalau misalnya titik, nah kalau pen tool ini kan misalnya kita menambahkan titik untuk membuat objek. Ini kan kita pasti terlihat kan titik-titiknya ini. Nah, kalau untuk membuat mesh-nya itu, warna gradasi yang berbedanya itu, kita bisa klik mesh tool-nya ini. Jadi itu membuat titik yang berbeda. Kalau kita misalnya pakai titik, membuat titik dengan menggunakan pen tool, itu akan membuat objek baru, bukan yang ada di objek itu. Nah, kalau yang mesh tool itu kan untuk membuat titik yang ada di dalam objek tersebut supaya kita bisa mewarnai objek tersebut dengan warna yang berbeda. Nah, jadi itu uh, penjelasan dari pertanyaannya. Baik, oke, sudah mengerti ya sepertinya ini Kak Wahyu sudah dijawab juga sudah direspon di kolom chat. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lain, boleh diketik di kolom chat atau boleh on mic, silahkan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Kak Rahma dari Aminuddin. Izin bertanya, apakah bisa menggunakan aplikasi selain Adobe Illustrator? Silakan Kak Rahma. Kalau menggunakan aplikasi lain sih saya begitu juga ya. Kalau menggunakan AI, kan tinggal kita, karena AI kan memang dikhususkan untuk membuat ilustrasi ya dari bentuk vektor. Nah, kalau aplikasi lain saya sih sepertinya bisa, tapi saya belum tahu gitu cara menggunakan di aplikasi lain. Apakah sudah jelas Kak Aminuddin untuk jawabannya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman, ada link feedback form webinar Harmoni sudah saya cantumkan di kolom chat dan juga ada link untuk mendapatkan sertifikat dari webinar malam ini. Jangan lupa untuk diisi ya, teman-teman, agar bisa mendapatkan sertifikat dari webinar malam hari ini. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan kembali.
Oke, baik teman-teman. Izin mengingatkan kembali ada link yang harus diisi agar bisa mendapatkan sertifikat dari webinar malam hari ini sudah saya kirimkan kembali dan juga ada link feedback webinar malam hari ini dan untuk materinya Kak Rahma, terima kasih telah mengisi materi pada webinar malam hari ini dan selanjutnya saya akan memberitahukan tentang webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan sebentar. Oke, sebentar sedang loading. Oke, sudah muncul. Baik, saya izin share screen. Baik, apakah share screen saya sudah muncul? Ya, udah, Kak. Tes, oke. Oke, eh, selanjutnya saya akan memberitahukan bahwa akan ada webinar selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya, Abimanyu, yang akan dilaksanakan pada 31 Mei atau minggu depan pada pukul yang sama jamnya. Ini agak typo sedikit, nanti agak dibenarkan ya. Nanti akan segera apa? Akan segera dikirimkan untuk untuk link pendaftarannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menghadiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih Kak Rahma juga yang telah mengisi webinar pada malam hari ini dan terima kasih juga Harmoni yang telah menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Saya selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan jika ada salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Mohon izin, mohon izin.